Halo, di sini bersama saya Michael Kolintan akan membahas beberapa contoh soal dari kalkulus. Kali ini adalah kalkulus 2, khususnya teknik pengintegralan. Oke, kita coba masuk ke soal nomor 1. Nah, yang contoh pertama ada dari integral fungsi trigonometri. Soal nomor 1 yaitu integral dari sin 8x pangkat 5 dikali cos 8x pangkat 6 dx. Nah, dapat kita lihat dari fungsi trigonometri ada beberapa tipe, dan untuk kali ini yaitu salah satu dari trigonometri pangkatnya adalah ganjil. Nah, itu berarti adalah tipe 1, yang rumusnya integral sin pangkat n x dx dan integral cos pangkat n x dx. Jika n-nya ganjil, maka dapat dituliskan yaitu sin pangkat nx sama dengan sin x dikali sin pangkat n-1x. Begitu juga untuk cos. Jadi kita menggunakan identitas trigonometri sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Yang berarti sin kuadrat x sama dengan 1 dikurang cos kuadrat x. Nah, untuk mengerjakannya yang pertama, kita uraikan dulu sin 8x pangkat 5 cos 8x pangkat 6. Kita ubah sinnya karena itu yang ganjil itu adalah sinnya, jadi menjadi sin 8x dikali sin pangkat 48x cos pangkat 68x dx. Yang berarti sin 8x dikali sin kuadrat 8x pangkat 2, kan ini sama aja, jika dikuadratkan jadi sin pangkat 4 seperti di atas, cos pangkat 6 8x dx. Yang sin kuadrat 8x-nya dapat kita ubah jadi integral dari sin 8x dikali 1 dikurang cos kuadrat 8x kuadrat dikali cos pangkat 6 8x dx. Yang perkaliannya, jika 1 min cos kuadrat 8x dikuadratin, itu menjadi sin 8x dikali 1 dikurang 2 cos kuadrat 8x plus cos pangkat 4 8x dikali cos pangkat 6 8x dx. Lalu ini sama cos kita bisa kaliin ke dalam, jadi cos pangkat 68x kali 1 cos pangkat 68x. Ini dikali ini menjadi min 2 cos 8 pangkat 8x. Karena kalau pangkat itu kalau perkalian jadi tambah ya, 2 tambah 6 jadi 8. Lalu cos pangkat 68x dikali cos 48x itu sama dengan cos pangkat 10 8x dikali sin 8x-nya kita pindahin ke depan. Dx. Lalu selanjutnya kita misal, kalau udah mencapai bentuk seperti ini, itu kita misalkan U sama dengan cos 8x. Jadi du per dx itu sama dengan min 8 sin 8x. Du per dx ini maksudnya adalah turunan dari cos 8x, itu adalah min 8 sin 8x. Yang berarti min du per 8 sama aja dengan sin 8x dikali dx. Nah, jadi jika bentuknya tadi yang terakhir sudah seperti ini, berarti dapat kita ubah, karena tadi kita misalkan cos 8x itu sama dengan U, berarti ini kita ubah jadi U pangkat 6, lalu ini jadi min 2 pangkat min 2 dikali U pangkat 8, lalu ditambah U pangkat 10, sin 8x dx tadi udah kita temukan itu adalah min du per 8. Karena bentuk ini integral, itu berarti perkalian konstanta ini bisa dipindahin ke belakang jadi min 1/8 dikali integral dari U pangkat 6 min 2 U pangkat 8 plus U pangkat 10 du. Nah, kalau udah ini udah menjadi integral biasa, tinggal kita ubah ke bentuknya. Integral dari ini yaitu min 1/8 dikali 1/7 U pangkat 7 dikurang 2 per 9 U pangkat 9 ditambah 1 per 11 U pangkat 11 plus C. Ini jangan lupa ya. Yang lalu kita masukkan min 1/8-nya ke dalam, jadi min 1 per 56 U pangkat 7 plus 2 per 72 U pangkat 9 min 1 per 88 U pangkat 11 plus C. Lalu U-nya tinggal kita ubah, tadi U-nya adalah cos 8x, itu menjadi min 1 per 56 cos pangkat 78x plus 1 per 36 cos pangkat 98x min 1 per 88 cos pangkat 11 8x plus C. Nah, jadi ini adalah cara untuk menjawab contoh soal nomor 1. Kita lanjut ke soal berikutnya, itu ada dari integral fungsi rasional. Yaitu nomor 2 adalah integral dari 3 per x kuadrat plus 7 dikali x plus 8 dx. Nah, dapat kita lihat
bentuk umum dari integral fungsi rasional itu adalah fx sama dengan px per qx, dengan jika p-nya lebih kecil dari q, maka kemungkinan kasus dari faktor q itu ada 5. Linear tidak berulang, linear berulang, linear berulang dan tidak berulang, kuadratik tidak berulang, kuadratik berulang. Nah, untuk contoh soal nomor 2 ini, itu masuk pada kasus dari faktor q, yaitu kuadratik tidak berulang. Jadi dapat kita lihat di sini, dari soal ini, kita ambil ininya, bagian sini aja. Jadi jika 3 per x kuadrat plus 7 dikali x plus 8 dx, maka dapat kita simpulkan itu samanya dengan ax plus b per x kuadrat plus 7 plus c per x plus 8. Jadi kemungkinannya kalau dipisah itu kayak gini ya. X plus b per x kuadrat plus 7 ditambah c per x plus 8. Yang artinya ini sama aja dengan kalau dikali silang menjadi ax plus b dikali x plus 8 plus x kuadrat plus 7 dikali c per x kuadrat plus 7 dikali x plus 8. Dari data ini dapat kita simpulkan maka 3 itu bagian atasnya itu sama dengan ini. Jadi 3 sama dengan ax plus b dikali x plus 8 plus x kuadrat plus 7c. Nah, lalu bagaimana untuk mencari nilai-nilai dari a, b, dan c? Kita misalkan sebuah x itu kita misalkan dengan sebuah konstanta, itu kita coba-coba sendiri. Terus untuk memudahkannya, pertama kali kita cari pembuat 0. Nah, di sini kan ada x plus 8 untuk konstanta sendiri. Jadi, gimana cara ini biar jadi 0, biar perhitungan itu lebih mudah, berarti kita cari lawannya dari plus 8 itu adalah min 8. Kita coba x sama dengan min 8. Berarti sama dengan 3 sama dengan x-nya ganti min 8, min 8a plus b dikali min 8 plus 8 jadi 0, plus 64 plus 7 itu min 8 kuadrat dikali c, yang berarti 3 sama dengan 71c. Karena kan 0 nya kali ini udah habis. Jadi 3 sama dengan 71c, maka c adalah 3 per 71. Lalu untuk x kedua itu kita boleh coba-coba lagi. Karena di sini udah nggak ada pembuat 0, maka kita cari angka yang akan memudahkan kita dalam perhitungan. Maka kita boleh coba 0 dulu. X sama dengan 0. Maka 3 sama dengan 0 plus b dikali 0 plus 8 plus 0 plus 7 dikali 3 per 71. Itu ini adalah C-nya. Itu sama dengan, ini B dikali 8 jadi 8B. 7 dikali 3 per 71 sama dengan 21 per 71. Dari sini dapat kita pindahkan ininya ke kiri, jadi 3 dikurang 21 per 71 sama dengan 8B. Maka 8B sama dengan 192 per 71, maka B sama dengan 24 per 71. Nah, B-nya kita dapat, kita udah punya dua variabel, C dan B, maka tinggal mencari A. Kita coba lagi X-nya yang paling mudah, yaitu 1. Kita masukkan lagi, yaitu 3 sama dengan A dikali X-nya itu 1, jadi A plus 24 per 71, dikali 1 plus 8, plus 1 plus 7, dikali 3 per 71, yaitu sama dengan, berarti 3 hanya kita kalikan sebelah sini, yang 1 plus 8 itu jadi 9, 9A, 9 dikali 24 plus 1 jadi 216 per 71, plus ini 1 plus 7 itu 8, 8 kali 3, 24 per 71. Nah, dari data ini, kita kalikan 71 semua, jadi 3 kali 71 jadi 213 per 71, terus 9A itu jadi 639A per 71, ditambah 216 per 71, yang ini tadi, lalu ditambah 24 per 71, ini. Lalu kita pindahin A-nya ke sebelah kiri, jadi 639 per 71A, sama dengan, yang kita pindahin yang ini ya, ke sebelah kiri. Ini, sini, jadi 213 dikurang 216 dikurang 24, sama dengan 639 per 71A, sama dengan min 27 per 71. Jadi hasil dari ini itu adalah ini, min 27 per 71. Maka dari itu, kalau udah kayak gini, kita tinggal pindahin 639 per 71, maka A sama dengan min 27 per 639. Atau A sama dengan negatif 3 per 71. Jadi untuk mencari X-nya ini itu bisa kita coba-coba, tapi pastiin kita coba itu
angka yang paling mudah, akan memudahkan kita dalam perhitungan. Oke, kita lanjut step berikutnya. Setelah kita udah dapat A, B, dan C tadi, maka dapat disimpulkan seperti ini, 3 per X kuadrat plus 7 dikali X plus 8 dx itu sama aja dengan AX plus B per X kuadrat plus 7 plus C per X plus 8. Yang berarti AX plus B-nya ini juga bisa dipisah ya, karena penyebutnya sama, menjadi AX per X kuadrat plus 7 plus B per X kuadrat plus 7 plus C per X plus 8. Nah, kita kan udah dapat variabel A, B, dan C-nya, maka tinggal kita masukin menjadi min 3 per 71X per X kuadrat plus 7, 24 per 71 per X kuadrat plus 7, 3 per 71 per X plus 8. Maka jika kita masukkan integralnya, yaitu integral dari 3 per X kuadrat plus 7 dikali X plus 8 dx, itu dapat disimpulkan sama aja dengan integral dari min 3 per 71X per X kuadrat plus 7 dx ditambah integral 24 per 71 per X kuadrat plus 7 dx plus integral 3 per 71 per X plus 8 dx. Yang berarti itu konstantanya bisa kita pindahin ke belakang untuk memudahkan perhitungan menjadi min 3 per 71 dikali integral X per X kuadrat plus 7 dx, 24 per 71 dikali integral dari 1 per X kuadrat plus 7 dx plus 3 per 71 dikali 1 per X plus 8 dx. Lalu dari data berikut, karena tadi masih ada variabel yang X dan per X ya, jadi itu bisa kita gunakan integral substitusi, kita misalkan U sama dengan X kuadrat plus 7. Maka turunannya itu DU per DX itu sama dengan 2X, DX-nya pindah ke atas, jadi DU sama dengan 2X DX. Maka DU per 2 sama dengan X DX. Nah, kita masukkan, tadi terakhir kan sampai di sini. Terakhir sampai di sini, lalu X-nya ini kita udah punya permisalan untuk ini, itu menjadi min 3 per 71 integral DU per 2 U, ini X kuadratnya kita ganti dengan U, lalu di sini ada X dx kita ganti dengan DU per 2 atau ini, plus 24 per 71 integral dari 1 per X kuadrat plus 7 plus 3 per 71 integral dari 1 per X plus 8 dx. Nah, setelah itu berarti integral 3 per X kuadrat plus 7 dikali X plus 8 dx itu sama aja dengan min 3 per 142 integral dari 1 per U, 2-nya, per 2-nya ini kita pindahin ke sini, jadi min 3 per 71 kali 2, 142, ditambah 24 per 7, integral dari 1 per X kuadrat plus 7, tambah 3 per 71, integral dari 1 per X plus 8 dx. Nah, kalau udah kayak gini, itu kan bentuknya udah mudah nih. Kalau kalian ingat, untuk integral dari 1 per apapun itu dia akan jadi ln. Maka integral dari 3 per X kuadrat plus 7 dikali X plus 8 dx itu sama dengan min 3 per 142 dikali integral dari 1 per UDU itu sama dengan ln mutlak U ditambah 24 per 71 dikali ln X kuadrat plus 7 ditambah 3 per 71 dikali ln X plus 8 plus C. Tunggu, tidak boleh lupa. Maka dari itu, U-nya kita ubah ke bentuk aslinya, yaitu X kuadrat plus 7. Maka jawaban dari soal ini yaitu integral dari 3 per X kuadrat plus 7 dikali X plus 8 dx sama dengan negatif 3 per 142 ln mutlak X kuadrat plus 7 ditambah 24 per 71 dikali ln X kuadrat plus 7 ditambah 3 per 71 dikali ln X plus 8 plus C. Nah, jadi ini adalah jawaban dari integral fungsi rasional. Berikut adalah beberapa contoh soal dari integral yang dapat saya bagikan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.